Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri REST API menggunakan Node.js dan TypeScript, di mana kita akan coba untuk membuat akses token. Jadi fungsi dari akses token itu sendiri adalah supaya kita bisa mengakses endpoint-endpoint yang nantinya akan kita private sehingga tidak bisa diakses oleh sembarangan user. Untuk mendapatkan akses token tersebut, kita perlu membuat proses login. Kita akan masuk ke dalam folder routing. Kita cari out router. Di sini kita tulis out router.post. Di sini kita tulis saja /login, di mana kita akan buat sebuah function namanya create session ya. Nah, create session ini akan kita ambil nantinya di dalam out controller. Jadi kalau ada user yang men-touch ke endpoint /login, nantinya akan menuju ke create session yang ada di dalam out controller. Nah, sekarang kita buat di sini export const create session sama dengan asynchronous. Ini bisa kita copy dari yang atas ya, karena sama. Itu request dan response. Nah, yang pertama kita akan melakukan validasi loginnya. Kita masuk ke out validation. Nah, yang ini kita bisa copy karena hampir sama, tapi kita hanya butuh email dan password. Nah, di sini create session validation ya. Seperti ini, kita kembali ke out controller. Di dalam out controller kita panggil ya. Const error, value sama dengan create session validation. Parameternya kita ambil dari request body. Nah, if error kita bisa copy dari yang atas karena sama, kita ubah aja di sini out create session. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada error di validasinya, nanti dia bakal langsung memunculkan status 422. Nah, selanjutnya kalau sukses, kita akan coba get user berdasarkan email yang dikirimkan ya. Nah, kita akan buat sebuah function di dalam out service. Kita tulis export const find user by email, di mana dia mengirimkan sebuah parameter yaitu email, string, kemudian tinggal kita return await user model dot find one, parameter yang dikirimkan email. Di sini kita tulis async ya, terlewat. Oke, sudah find user by email. Selanjutnya kita panggil di dalam controllernya. Const user, di sini user type sama dengan await find user by email, value.email ya yang dikirimkannya. Nah, ini seharusnya setelah validation ya. Ini kita pindahkan ke bawah. Kita masukkan saja ke dalam try catch ya. Jadi kalau ada error nanti akan langsung terhandle. Oke, untuk yang ada di dalam catch itu kita ambil dari ini aja. Kita copy, tapi yang ini detail 0 kita hapus ya. Nah, seperti ini error kita beri tipenya any karena kita tidak tahu isinya apa gitu ya. Oke, setelah usernya kita ambil, kita akan ngecek password ya, karena misalkan user mengirimkan password 12345 tapi kita sudah hashing sebelumnya ketika proses registrasi, sehingga ketika masuk ke dalam database passwordnya jadi acak ya. Kita tidak tahu dan tidak paham dengan ring password tersebut gitu ya, sehingga kita perlu mencocokkan terlebih dahulu apa yang sudah dikirimkan oleh user dengan yang ada di dalam database-nya. Berarti kita akan membuat proses dekripsi. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam
utils di file hashing. Di sini kita buat decode ya. Export const check password. Dia membutuhkan 2 buah parameter, di mana password yang dikirimkannya dan juga user password ini yang ada di dalam database. Harusnya arrow function. Oke, kita tinggal return bcrypt dot comparing. Jadi kita akan compare antara yang dikirimkan user dengan yang ada di dalam database. Kita kembali, kita bisa tulis const is valid ya, karena dia nanti akan mereturn nilai true or false ketika kita masukkan passwordnya ke dalam fungsi check password. Value password dan user.password. Value.password ini dari input user.password dari dalam database. Nah, di sini kita cek if not is valid. Jadi kalau dia nilainya false ya, salah, kita tinggal return res.status 401.json. Kemudian message-nya kita tulis invalid email or password. Nah, ini ada sedikit typo, kita perbaiki, return. Kemudian di sini tambahkan juga status false. Kemudian status code 401. Oke, jadi kalau passwordnya salah, kita kembalikan unauthorized ya. Selanjutnya, kalau misalkan passwordnya benar, emailnya juga match dengan password tersebut, maka selanjutnya akan kita generate access tokennya. Nah, untuk mengenerate access token, kita akan menggunakan yang namanya JWT atau JWT. Pertama, coba install, yaitu JSON Web Token ya, npmi JSON Web Token. Kemudian kita install untuk environment TypeScript-nya, npmi -d add type / JSON Web Token. Oke, kalau sudah, kita akan coba buat sebuah file di dalam utils namanya jwt.ts. Nah, kita juga akan membutuhkan public key dan private key ya untuk mengenerate JWT-nya. Nah, kita bisa menggunakan RSA generator ya, cari aja di Google. Nah, ini dia akan mengenerate private key dan public key ya. Di sini kita bisa generate new key. Ini bisa kita copy ke dalam environment. Di sini kita bisa tulis JWT public. Masukkan ke dalam backtick seperti ini. Kemudian JWT private. Ini bisa kita ambil lagi dari sini. Sebetulnya ini bisa juga dimasukkan ke dalam env ya. Itu silakan saja. Tapi saya akan simpan dulu di sini supaya lebih mudah. Setelah itu kita masuk ke utils jwt.ts. Kita import jwt from JSON Web Token. Kemudian kita import config dari config environment. Nah, di sini kita akan buat sebuah function export sign jwt di mana dia ini harusnya const ya, export const sign jwt, di mana dia mempunyai beberapa parameters nantinya. Payload, dia tipenya adalah object, option, jwt sign option,
dia sifatnya opsional ya, jadi tidak selalu harus kita kirimkan, sehingga menggunakan tanda tanya di sini. Kemudian kita return jwt.sign, yaitu parameternya payload dan private key. Nah, ini kita ambil dari config.jwt_private. Kemudian dia kalau ada option kita kirimkan options dan options. Ini harusnya bukan config. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirimkan algoritma untuk melakukan JWT-nya, kita gunakan RS256. Seperti ini untuk generate JWT-nya. Kita bisa panggil sekarang di out controller. Dalam out controller kita coba generate const access token sama dengan sign JWT. Dia butuh parameter payload yaitu user. Kemudian kita akan masukkan expire-nya ya. Expire in one day ya. Dalam bentuk string. Ini 1 hari artinya ya. Jadi dia akan expired setelah 1 hari. Nah, kalau sudah kita bisa return res.status 200.send. Di sini status true, status code 200, message login success, terakhir data. Di sini kita tulis saja access token, diambil dari access token. Oke, seperti ini. Di sini ada error. Nah, ini harusnya bukan dari src tapi kita mundur ya. Nah, ini ada sedikit kesalahan, harusnya expires in. Kemudian juga di sini ada user password. Nah, ini harusnya dari usernya ya, itu kita jangan huruf besar tapi huruf kecil ya. Oke, nah ini dia mungkin saja 0 katanya. Jadi kita coba saja ubah jadi any dulu supaya tidak ada error. Dan yang ini kita bisa hapus dulu. Oke, kita coba npm run dev. Sudah pernah buat user sebelumnya ya. Kita akan coba login sekarang. Kita buat di sini login saja ya, atau mau create session juga boleh. Si post ini kurang lebih sama, tapi registernya kita ubah jadi login. Untuk body yang dikirimkan yaitu from data, itu row, di sini JSON, kita tulis email Afif Saifullah. Ini adalah email yang sudah diregisterkan sebelumnya ya. Jadi kalau belum membuat akun itu gunakan register terlebih dahulu. Email, kemudian password. Password yang dimasukkan adalah 12345 sebelumnya ya. Oke, kita coba send. Nah, ini cannot read properties of no password. Oke ya, kita coba ubah jadi @gmail.com. Kita coba send. Oh, ini dia has a minimum key size of 2048. Nah, ini untuk private key-nya kita perlu ubah lagi. Di sini byte-nya harus minimal 2048 ya. Kita generate yang baru. Nah, ini kita bisa copy lagi ke dalam environment-nya. Dan juga yang ini. Oke, sudah, kita coba send.
Nah, ini dia tokennya sudah di-generate ya. Jadi akses tokennya ini berupa JWT, kita tidak paham ini tuh isinya apa gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam sini ada data-data terkait dengan usernya gitu ya. Ada email, ada namanya, dan juga ada role. Nah, itu yang paling penting nanti akan kita gunakan ya. Nah, untuk membatasi aksesnya, maka token inilah yang nanti akan kita kirimkan juga bersama dengan request. Contohnya kita akan lakukan di bagian add product ya. Jadi di dalam add product ini kita akan gunakan yang namanya authorization. Nah, biasanya menggunakan bearer token. Nah, tokennya kita bisa tambahkan di dalam variable ya. Di sini value-nya kita paste yang tadi ya. Jadi kita ambil dari yang ada di hasil responnya. Oke, kita masukkan dia di active environment yaitu di dev. Kita set variable. Nah, ini token kalau kita lihat di environment dev. Nah, ini sudah tersimpan ya. Token yang tadi kita kopikan dari hasil login. Oke, jadi kita akan mengirimkan tokennya dan kita akan coba tangkap tokennya. Untuk cara menangkap tokennya yaitu kita akan buat sebuah folder di dalam SRC yaitu middleware. Di dalam middleware-nya kita buat deserialize token .ts. Oke, nah di sini kita bisa import request, response, dan next function dari Express. Kemudian kita akan tangkap. Di sini kita buat sebuah function lagi yaitu deserialize user. Asynchronous function, dia butuh 3 buah parameter yaitu rec, res, dan next. Untuk rec kita ambil dari request tipenya, untuk res dari response, dan next dari next function. Const access token sama dengan, nah ini kita ambil dari request headers dot authorization. Kemudian kita replace ya. Kalau ada replace, dia biasanya bukan hanya token saja yang dikirimkan, tapi dia juga mengirimkan string bearer token ya. Jadi bearer diikuti oleh tokennya. Nah, di sini kita tidak membutuhkan text bearer itu, kita gunakan saja regular expression untuk menghapus kata bearernya. Bearer seperti ini. Ya, jadi tidak akan ada embel-embel kata bearer di depannya. If not access token, kalau tidak ada access token maka tinggal kita return next ya. Tapi kalau ada, kita akan coba verifikasi apakah access token itu berasal dari hasil generate login atau bukan. Nah, kita akan buat sebuah fungsi di dalam jwt.ts. Nama fungsinya yaitu verify token. Kita ekspor const verify token atau verify jwt ya. Sama dengan di sini dia butuh sebuah parameter yaitu token, tipenya string. Kita coba try catch const decode sama dengan jwt.verify token key-nya, yaitu kita ambil dari config.jwt_public ya. Jadi token yang dikirimkan oleh user akan kita bandingkan dengan jwt_public, dimana kalau ketika membuat itu menggunakan jwt private, kalau untuk membandingkan kita gunakan jwt public. Kalau berhasil kita return validnya, kita return valid true ya, kemudian expired false, dan juga decode. Terakhir
Kalau error kita return valid, false, kemudian expired itu e.message. Ya, ini kita gunakan any error ya, ini error.message sama dengan JWT is expired or not eligible to use gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk JWT tokennya. Kita tulis decode null. Kita tidak gunakan ya, tadi entah dari mana terekspor. Kemudian masuk ke deserialize user lagi. Kita akan panggil verify JWT-nya, di mana nanti kita akan tangkap decode dan expired sama dengan verify JWT access token. If decode res.locals.user sama dengan decode. Jadi nanti kita akan set user secara lokal di dalam servernya berdasarkan hasil decoding JWT-nya. Kemudian kita return next sehingga dia bisa menjalankan ke fungsi berikutnya. Kita cek di sini if expired, maka kita return next saja. Ini kita ubah. Jikalau dia tidak bisa terdecode ataupun expired, kita return saja next juga. Di sini kita tulis saja any karena kita tidak tahu isinya nanti apa gitu ya. Nah, atau ini biar tidak bingung juga kita bisa ubah saja jadi token. Di sini token.decode, token.decode, yang ini token.expired. Oke, tinggal kita export default deserialize user. Namanya deserialize token, kita samakan saja jadi deserialize token. Nah, deserialize token ini kita akan panggil di dalam index.ts. Jadi dia akan ngecek setiap ada request gitu ya. Kalau ada request dia akan ngecek apakah mengirimkan token atau tidak. Kalau mengirimkan dia akan ngeset usernya gitu ya. Untuk pemanggilannya kita tinggal import saja, import deserialize token dari middleware deserialize token. Kemudian kita bisa panggil di sini app.use deserialize token. Selanjutnya kita akan membuat sebuah middleware lagi, namanya yaitu out.ts. Ini kita bisa import sama ya, kita copy aja, itu request, respond, dan next function dari Express. Kemudian di sini export cons require user rec dari request, res dari response, dan next dari next function. Kita ambil cons user dari res.locals.user. Ini adalah user yang tadi kita set di deserialize token, yang ini ya. Jadi data usernya kita akan masukkan dia ke dalam local user, dan di sini dia akan ditangkap ya. Jika tidak ada user, maka kita bisa return res.send status 403. Kalau ada tinggal kita return next. Nah, untuk menggunakan ke endpointnya, karena tadi kita akan coba gunakan di dalam yang add product, kita bisa panggil di dalam routingnya, cari produk yang add product, itu yang ini ya.
kita tinggal tambahkan sebelum fungsi create produknya, panggil di sini yaitu require user. Require usernya kita import dari middleware out. Seperti ini harusnya ketika kita kirimkan sekarang, misalkan kita no out dulu ya, jadi kita tidak akan mengirimkan dulu tokennya. Seperti ini, kita coba send. Nah, tulisannya adalah forbidden ya, jadi tidak diperbolehkan karena kita harus mengirimkan authorization. Nah, baru kita kirimkan bearer token, yaitu berupa token yang tadi kita sudah generate di login. Kita send. Oh, ini masih forbidden, kayaknya ada typo. Nah, ini ya, ini bukan decode tapi decoded ya. Kita coba lagi ya. Tanpa out, forbidden, gunakan bearer token. Nah, sekarang add product success. Kalau kita get all product, di sini datanya masuk ya. Sepatu harganya 1 juta, size-nya 40. Sesuai dengan request yang dikirimkan. Nah, jadi disinilah fungsi dari akses token sehingga tidak setiap user bisa mengakses endpoint add product ini ya. Nah, di sini kita coba kalau misalkan kita ubah tokennya ya. Kita hapus sebagian. Jadi ini token yang salah ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba send. Add product lagi. Nah, forbidden ya. Langsung dia akan mental. Oke, dan terakhir yaitu adalah kita akan memainkan sebuah properti yang dimiliki oleh user yaitu role di sini ya. Karena setiap user itu mungkin memiliki role yang berbeda. Di sini defaultnya adalah reguler, tapi saya juga pernah mendefine user admin ya. Nah, di sini kita coba handling hal tersebut di dalam out. Nah, di sini kita bisa export cons require admin. Ini kita bisa copy saja karena sama. Nah, di sini kita bisa copy juga isinya. Tapi kita tambahkan di sini user._doc.role not sama dengan admin. Nah, sekarang dia akan ngecek juga apakah role user tersebut adalah admin atau bukan. Kalau bukan, dia akan langsung forbidden. Nah, kita akan coba kembalikan dulu yang add product ini ya. Kita kembalikan dulu tokennya seperti sebelumnya. Yang ini juga sama. Kita save, kita coba add product. Ini kita gunakan fungsi require user. Kita send, berhasil, namun kita lihat di sini ini karena duplikat ya. Kita tulis sepatu 1 namanya. Nah, add product success. Kalau misalkan kita ubah sekarang di dalam routingnya bukan require user tapi require admin. Oke, kita akan coba ya. Kita send forbidden karena kita harus menggunakan user yang memiliki role admin. Sementara tadi loginnya tidak menggunakan user yang memiliki admin. Kita akan coba di sini gunakan abisaipulo123@gmail.com. Kita kirimkan di generate test tokennya di mana email yang ini memiliki role admin. Kita bisa masuk lagi ke environment, kita ubah tokennya jadi seperti ini. Kita coba add product. Seharusnya sekarang dia bisa, tapi karena duplikat dia tertolak. Kita coba ubah. Nah, sekarang dia bisa ya, add product success karena token yang ini menyimpan data role yaitu admin. Nah,
Kita juga bisa lakukannya hal yang sama untuk endpoint-endpoint yang lain. Jadi supaya kita bisa membatasi akses untuk post, put, dan delete. Bahaya banget gitu ya kalau misalkan si delete ini sifatnya public. User tahu cara untuk mendelete datanya, ya otomatis nanti datanya bisa di-delete seenaknya aja gitu ya oleh user yang tidak memiliki otorisasi. Teman-teman juga bisa tambahkan lagi kalau misalkan nanti ada role lain, misalkan di sini bukan admin tapi misalkan employee misalkan gitu ya yang akan menambahkan data produknya, silakan saja sesuai dengan kebutuhan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.